Perkenalkan, nama saya Arya Gunugroho dan di sini kita akan membahas mengenai tanah longsor yang terjadi di Desa Margoyoso. Untuk itu, silakan tonton terus video ini dan jangan lupa untuk meninggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Margoyoso. Desa Margoyoso terkenal di kalangan para pengendara motor jalur Semarang Cilacap sebagai sebuah jalur yang sering memakan korban jiwa, tepatnya di Tanjakan Margoyoso. Karena di tanjakan ini sering terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan tanjakan ini terkenal akan keangkerannya. Karena di samping jalan terdapat kuburan dan kuburan ini sering membawa penampakan dari para pengendara motor. Kita di sini tidak akan membahas mengenai keangkeran dari Tanjakan Margoyoso ataupun semacamnya, tapi di sini kita akan membahas mengenai sebuah bencana yang menjadi langganan dari daerah Margoyoso setiap tahun, yaitu bencana tanah longsor. Secara administrasi, Margoyoso merupakan desa yang terletak di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, dan Margoyoso berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo. Ketika kita melihat Desa Margoyoso di website Inaris, dilihatkan bahwa Desa Margoyoso merupakan desa atau wilayah yang memiliki tingkat kerentanan bencana longsor sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari selalu terjadinya tanah longsor setiap tahun di daerah Margoyoso. Apa sih sebenarnya tanah longsor itu? Tanah longsor adalah sebuah gumpalan tanah yang jatuh turun ke bawah dan dapat mengakibatkan banyak kerusakan di bawahnya. Di jalur tanah itu turun. Secara keilmuan, tanah longsor adalah suatu peristiwa di mana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Dan bagaimana tanah longsor terbentuk? Peristiwa tanah longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material, baik berupa tanah maupun bebatuan. Sedangkan faktor pemicu merupakan faktor-faktor yang menyebabkan bergeraknya material, baik berupa tanah maupun batuan. Dan faktor yang sering mengakibatkan tanah longsor adalah pertama, curah hujan. Ketika musim kemarau datang dan berkepanjangan, hal ini dapat menyebabkan tanah kehilangan air. Di dalam tanah akan terjadi penguapan air yang sangat besar, sehingga hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah, dapat mengakibatkan retakan dan merekahnya tanah permukaan. Ketika hujan datang, air akan menyusup ke bagian yang retak, yang rekah, sehingga tanah dengan cepat dapat mengembang kembali menjadi bentuk semula. Tapi kenapa curah hujan dapat mengakibatkan tanah longsor? Ketika curah hujan sendiri atau hujan itu sendiri dapat menyehatkan kembali tanah. Sesuatu yang berlebihan tidak akan menjadi lebih baik. Contohnya adalah hujan lebat. Ketika pergantian musim datang, yaitu pancaroba, biasanya ditandai dengan hujan yang datangnya 1 hari sampai 2 hari terus menerus dengan intensitas yang sedang sampai yang lebat. Hal ini sangat rawan terhadap tanah yang barusan terkena kemarau, yang kering, yang rapuh terkena hujan. Sehingga hal tersebut bisa menimbulkan bencana longsor. Karena dengan turunnya air ke lereng, hal itu pasti akan membawa material-material yang akan terbawa oleh tenaga yang air hujan bawa. Faktor yang kedua adalah kemiringan lereng. Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar resiko dari tanah longsor itu sendiri. Karena semakin miring, maka gaya pendorong yang akan dihasilkan akan semakin besar juga. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah lebih dari 20 derajat. Apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsornya mendatar. Ya,
kondisi tanah sangat mempengaruhi akan terjadinya tanah longsor. Seperti yang awal, tanah longsor sering terjadi ketika pergantian musim kemarau ke musim hujan. Saat musim kemarau, kondisi tanah sedang tidak baik-baik saja, dan hal itu dapat menyebabkan tanah longsor. Faktor selanjutnya, getaran. Karena getaran sangat mempengaruhi kestabilan lereng-lereng yang rawan akan terjadinya tanah longsor. Getaran apa sih yang bisa membuat tanah bergetar? Mungkin kita sehari-hari sering merasakannya, seperti ada truk yang lewat atau kendaraan besar yang mengakibatkan tanah di sekitarnya bergetar. Atau yang masuk ke bencana lain, yaitu gempa bumi. Hal itu juga dapat berdampak pula menimbulkan bencana yang lain, yaitu tanah longsor. Dan yang paling penting itu berkenaan dengan diri kita, yaitu aktivitas manusia. Manusia memang terkenal dari dulu sebagai makhluk yang sering memodifikasi alam sekitarnya agar bisa hidup di sana. Tapi karena hal tersebut, kita manusia sering mengabaikan bagaimana alam bekerja dan sering juga mengakibatkan bencana yang datang kepada diri kita sendiri. Aktivitas apa yang bisa mengakibatkan tanah longsor terjadi? Aktivitas-aktivitas seperti pemotongan hutan tanpa sebuah rencana yang untuk mereboisasinya, atau pemotongan tebing yang digunakan untuk jalan tanpa mengukur bagaimana tebing itu akan berdampak selanjutnya, atau sistem drainase yang kurang baik sehingga air akan langsung jatuh ke lereng. Air memang dialirkan ke lereng, hal itu akan meningkatkan resiko terjadinya bencana tanah longsor. Untungnya di Margoyoso merupakan daerah yang sering terjadi bencana longsor. Oleh karena itu, masyarakatnya sudah berpengalaman untuk menangani kejadian yang terjadi oleh bencana longsor ini. Di tingkat desa terdapat OPRB, yaitu organisasi yang menanggulangi kejadian bencana longsor di daerah tersebut. Ada juga komunitas-komunitas yang di daerah sana yang juga peduli terhadap terjadinya bencana tanah longsor. Oleh karena itu, para masyarakat sudah bersatu untuk dapat menanggulangi kejadian bencana longsor yang dapat menimbulkan korban material ataupun korban jiwa. Terus, upaya apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat di Desa Margoyoso untuk mengurangi resiko terjadinya bencana longsor? Di dalam diri masyarakat sendiri sudah terdapat sebuah gerakan, yaitu untuk menanam rumput vetiver. Rumput vetiver merupakan rumput yang memiliki akar yang kuat sehingga dapat menahan tanah agar tidak terbawa arus air, dan rumput tersebut juga bisa membantu untuk menyerap air-air yang lewat ketika hujan. Dan manfaat yang dihasilkan oleh rumput vetiver ini, yaitu rumput ini dapat digunakan sebagai pakan ternak. Pada tingkat pemerintahan desa sendiri, pemerintah desa sudah menekan sebuah peraturan desa mengenai tanaman konservasi. Jadi ketika pemilik lahan atau sebuah lahan sudah memenuhi kriteria yang ditentukan, maka pemilik lahan itu diwajibkan untuk menanam tanaman konservasi. Tanaman konservasi yang dapat ditanam adalah seperti aren, pohon beringin, arum, ataupun seperti yang lain. Tanaman konservasi dapat digunakan sebagai penahan tanah dan penahan air, karena mereka bisa menahan air tanah agar tidak terbawa hingga ke dasar lereng. Di Margoyoso sendiri terdapat pemanfaatan kearifan lokal guna untuk melestarikan lingkungan sekitar sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya bencana tanah longsor. Karena dalam diri masyarakat Margoyoso terdapat rasa iman, rasa percaya terhadap para leluhur yang telah membuat mereka hingga sekarang ini. Banyak cerita-cerita leluhur para nenek moyang yang biasanya mengisahkan seperti tempat wingit, tempat yang tidak boleh didatangi oleh mereka, ataupun sebuah bala akan datang kepada orang yang memotong pohon tanpa melakukan ritual-ritual yang harus dilakukan. Masyarakat telah berupaya melakukan tindakan-tindakan preventif yang dapat mereka lakukan hingga sekarang ini. Tapi apakah selanjutnya mereka akan terus melakukan usaha-usaha untuk mengurangi resiko terjadinya bencana tanah longsor, atau mereka akan kembali merasa nyaman dengan bencana yang ada di sekitarnya? Tidak ada yang tahu mengenai itu, tinggal waktu yang dapat membuktikannya. Kita sebagai generasi yang lebih muda seharusnya menjadi lebih sadar mengenai bencana apa sih yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana masyarakat bisa hidup, bagaimana kita bisa berkontribusi sehingga daerah-daerah di sekitar kita
menjadi lebih maju, menjadi lebih aman dan nyaman untuk ditinggali, tanpa menimbulkan rasa khawatir untuk tinggal diam di dalam rumah. Semoga kita selalu dapat untuk bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita, bermanfaat bagi manusia di sekitar kita, dan sekian dari saya. Terima kasih.